Pila, pila, Langsung pila, 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 bang. Pilanya kak, pilanya bang, pilanya om. Dek, pilanya dek. Pila kurang dek, center, kurang center. pila dek, pila. Ajakin omnya ke pila dek. Oh, pila, pila, pila. Bang, mau pila bang? Kurang center, bro. Kurang center gimana ya? Gini gue. Ini center lampu. Kagak ada nih. Center Oke, oke. lampu. Ta, 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 ta. Kocak. Zaman Gini dong. modern. Nah, Pila, ya pila, dong. pila, pila, Pila. pila, pila, pila. Ya, Nah, pila, gitu. pila, 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 pila. Kembali lagi di Portalang bersama saya Patrick dan lu siapa hari ini? Raymond van der Go, bro. Kebagusan bro. Dari mana yang bilang Raymond Rim? Ayo lo. Pokoknya Yang gini deh guys. sekarang lebih Lo keren. tuh Gue lo udah tuh van der bikin Go lah. sekreatif mungkin, tapi jangan yang bagus-bagus banget. Nah, itu Ntar kan kepalanya makin sesuai besar udah nggak muat lagi kenyataan. di screen. Aslinya ada. Kipernya Ya masih ada itu. Raymond van der Gouw. Orangnya Iya. baik banget, Van der family man Hoe. Van banget. der Gouw, Van der Gouw. Van der Hoe. Ya Van der Van der Father Vaart. Mother. Raymond Amorim. Yo. Wih, Raymond Amorim cuy. Luar biasa. Aduh. Lagi pusing semalam si Abang. Si Ternyata abang dia. kemarin, si abang kemarin ketangkep oleh kameramen, terjongkok di pinggir lapangan, megang kepala begini. Dia dalam hatinya, ya Allah, gua sekarang tahu perasaan lu semua. Gua tahu perasaan lu Ten Hag, gua tahu perasaan lu Ole. Ya Allah, Masya Allah, nih pemain-pemain goblok-goblok banget ya. Latihan udah. Pemahaman mungkin latihan pertama pemahaman taktik. Latihan Hmm, kedua penerapan based on textbook. Latihan tiga udah boleh tuh improvisasi. Mungkin di kebutnya begitu ya kalau gue bilang. ya, tapi kan Cuman dia juga di habis pertandingan itu kan dia langsung menyebut tuh, Mon. Wah, kita langsung ke enggak, gue interview gue dulu ya. gue mau bahas latihannya dulu. Gue mau bahas latihannya. Oh, Jadi kan tiga pertemuan nih. Pertemuan pertama mm-mm. kenalan Dua, segala dua macam. pertemuan. Tiga, tiga, tiga latihan, tiga kali latihan. Dia Dua. aja bilang dua sesi latihan. Nah, pokoknya sesi latihan terakhir gue rasa udah kayak improve. Udah, lo terapin di lapangan, lo main sambil latihan, drilling, tapi penerapannya boleh lo improve. Kayaknya Hmm. berhasil tuh ya kan, makanya dia bilang ya kayaknya gue bisa deh bikin bawa perubahan karena gue udah orang yang tepat. Ketika preskon dia bilang kayak gitu kan, jadi kayak wah Ya, nih pemain paham nih. tahu-tahu di Pas realitanya. main mentalnya Ten Hag di bawah anjing sebel banget gue. Kagak, itu gua sepakat banget tuh yang dibilang, kalau gue bilang Ruben jujur banget di interviewnya pasca pertandingan, Hmm, yang dia bilang ini pemain-pemain ini bukan nggak bisa, tapi hmm. mereka itu kayak masih bingung dan akhirnya terlalu fokus, akan harus berada di posisi mana, harus Textbook, ngapain. ya itu Ya namanya bener-bener textbook yang, yang gue bilang. ya itu makanya bener-bener yang kayak kayak terlalu terpaku pada yang gua suruh, sampai akhirnya nggak tahu decision makingnya itu nggak dijalankan. Nah, Dan ya gue yang gue paling senang statement dia adalah di level seperti ini itu tidak perlu lagi diajarkan yang betul, seperti itu. Itu udah nyindir senyindir nyindirnya kepada pemain-pemain yang tadi itu kayak, dan memang bener kan Mon, selama pertandingan tuh kayak betul-betul, gue maju nggak sih, eh berapa kali tadi passing kita agak tuh kelewatan. gua potong dikit. Kita tuh cuma bisa bener-bener main strateginya dia yang gue lihat bener-bener. Oh iya nih Amorim banget nih. Nah ini nih kayak Sporting nih mainnya. Itu cuman sampai menit 12. Sisanya udah mulai tuh gue tweet apa daon dalot dalot blow on gue bilang gitu. Jadi ada Hmm, passing ke kiri, harusnya dia overlapping. Terus ya, ketika di ini dia cuman gini doang nih. Dia gitu. Gestur dia menunjukkan kalau oh begitu ya harusnya. Harusnya gue maju gitu. Gue overlapping karena udah narik ke tengah kan. Makanya gue bilang ya yang ini pemain sebenarnya mereka tahu cara mainnya. Tapi karena udah terlalu lama blow on, ketika pertandingannya mulai, mental itu balik. Lo lihat tapi ya menit, lo lihat di babak kedua, bola banyak banget ke belakang. Ya which is kan harusnya kalau kata Amorim di pertama kali dia datang, ya ini pemain-pemain yang emang udah dalam tanda kutip kena mentalnya. Bola dibalikin ke belakang supaya mereka cari aman.
Ya which is itu mereka lakukan di babak kedua karena mereka mentok. Jadi it's quick, semua ngumpul di tengah, benar-benar low block. Ya kejadian tuh game lawan apa game ketika sebelum Ruud van Nistelrooy masuk. Bola cuma Jadi muter-muter aja di belakang. ya itu dia. Tadi tadi Goblok gue sempat banget baca tau. di Twitter. Gue baca di Twitter ada yang ngomong ini kayaknya gue lupa siapa yang nge-tweet. Sorry, gak Gani kalau tweet lu gue Hmm. lupa mention siapa. Intinya dia bilang ini kayaknya Manchester United ini yang cocok ngelatihnya MU ini modelannya emang modelan kayak Ole, modelan kayak Ancelotti yang andalin individual skill Ya, yang tambah dibilang hancur lagi, bro. enggak karena dibilang dia gue agak setuju dengan omongan dia itu karena melihat kemarin Ten Hag menerapkan sebuah pattern nggak jalan tuh Oh. nggak masuk di mindsetnya mereka tapi begitu kayak Oli dulu play dikasih di formasi tetap dikasih set, sistem tetap dikasih tapi dibiarkan lepas main ya itu yang dilakukan Ruud van Nistelrooy juga kan dengan sistem yang ada lu dibebaskan untuk lebih kreatif akhirnya mereka bisa Enggak gua ada juga. Ruud van itu Nistelrooy kan tapi empat juga tiga tiga iya fluid. iya enggak Jadi bukan enggak bukan taktik yang mateng yang kayak dikasih sama. Gue nggak setuju kalau lo samain sama Ten Hag. Justru Amorim ini menurut gue taktiknya simple. Lo lihat aja pemain-pemain Sporting emang ada oh iya iya orang-orang iya yang sih. jago gitu. Ya kita yang pertama kali ngelihatnya aja langsung ya kayak kemarin gue bilang kan di ketika gue nonton pertandingan Sporting lawan City aja langsung ketahuan tuh bola kalau dari tengah akan dipasingkan ke kalau misalnya dipasing di posisi kemarin tuh Garnacho berarti Garnacho otomatis itu Dalot seharusnya ke overlappingnya si Garnacho dulu kan cuman yang terjadi kemarin itu kan enggak Hmm. gue juga kurang gue senang lihat Garnacho kemarin kayak kembali lagi dia pakai sistemnya yang zaman dulu Pak, dia dia masuk ke jadi dalam winger. nusuk iya Lo sadar gak dia sih jadi dia jadi winger lagi. winger? Dia tuh harusnya jadi Ah, pemain tengah. betul. Nah makanya akhirnya kemarin tuh gue memperhatikan di sebelah kiri kenapa nggak jalan. Dalot kadang nggak mau overlapping. Apakah dia nggak overlapping karena Garnacho masuk ke sana atau karena Garnacho memang dia nggak ngerti posisi akhirnya Garnacho yang masuk. Betul-betul Intinya, terlihat efektif itu posisi permainannya si Ruben Amorim. Yaitu 2 menit pertama betul-betul yang namanya passing ke tengah dari tengah langsung ke Ahmad, Ahmad balikin lagi dulu ke tengah, dia overlapping, dipassing balik ke Ahmad, Ahmad tinggal masuk ke Rashford, simple goal. Dan itu udah beberapa kali kayak gol-golnya Gyökeres, nah, itu rata-rata sesimpel itu aja iya tapping. kayak Kalau gitu, misalnya simple. Gyökeres nggak dapet, yang satu lagi dapet. Makanya gue bilang, simple banget ngelihatnya. Lo bisa ngeliat taktik itu nggak berjalan, taktik itu jadi rusak, taktik itu jadi berantakan ketika lo ngeliat pemain yang harusnya berposisi yang karena kita udah nonton Sporting beberapa kali mungkin lo udah nonton Ya, 2 3 pertandingan Sporting. Gue sebelum si Amorim itu mas, gue udah nontonin banyak lah sampai lawan big match-nya dia, lawan Braga, lawan Porto. Oh kayak gini mainnya. Tapi kalau lo lihat di depan, wingback yang harusnya overlapping jadi wingback kemarin tuh. Dalot sama siapa di kanan, Ahmad tuh bener-bener jadi wingback. Gue bilang setelah menit 12 itu mereka bener-bener pakem jadi wingback. Dan ya, Garnacho, Bruno yang udah bener main di tengah, Garnacho tuh bener-bener main jadi winger. Yang akhirnya Rasi ketarik ke belakang. Lah jadi penyerangnya jadi Garnacho. Jadi kacau, iya. Pep. Itu beneran jadi kacau ketika gue bilang, wah ini Tapi pemain bener-bener kagak ngerti apa yang diinginkan sama ya mungkin karena kita nonton nih kita ngeliat dari helikopter view juga karena kita nonton di TV kan. Ini salah nih, ini udah salah nih. Gue pikir babak kedua bakal dibenerin, maksudnya dibenerin. Ya lo pemain profesional lah. Ibaratnya kalau lo anak sekolah lo udah dikasih tahu, lo tuh begini yang salah, ini yang salah. Nah ini cara main yang benar. Gue pikir itu bakal diterapin. Ternyata sama aja dong. Kayak mereka bener-bener nggak ngerti. Tapi kalau mau dijudge kayak lu semua emang blow on ternyata ya. Gue belum berani bilang kayak gitu karena ini baru 2 3 kali malah pertemuan. kalau Jadi gue bilang mungkin bener-bener murni. belum Kalau gue nyerap bilang sih lah. murni karena memang baru 2 kali latihan Simon, belum Mungkin, mungkin. belum Tapi kan paham yang diinginkan, belum ya yang benar kayak kata Ruben Amorim bilang, mereka itu masih hmm, terpaku kepada textbooknya, mereka masih bingung positioning gue di mana. Kadang-kadang mereka tetap di posisinya mereka karena takut betul. keluar daripada formasi. Sementara Betul, kan sebenarnya ketakutan. Ada Ruben ada Amorim kelihatan beberapa kali sebenarnya kan ada kayak takut salah ya gitu lah. sementara sebenarnya kalau kalau kita udah nyaksikan pertandingannya Sporting kemarin lawan City, Sporting lawan Braga, itu kelihatan ketika offense dengan defense itu perubahan perubahan formasi itu fluid banget. Mulai dari lo 3-4-3 berubah jadi 5-5-2
5-2, eh, ya sisanya yang di depan itu perubahan formasi itu kelihatan fluid banget. Nah, kemarin tadi yang pertandingan tadi pagi itu, gua Mereka tadi pagi nggak lu pernah tadi main malam. 5 Pet. Enggak, Literally maksudnya ketika kan 5 itu bertahan dalam arti 5 itu kan berarti kan gua ngomongin yang 3 di belakang itu sama 2 wingbacknya itu. 6 6. Mereka tuh sempet bertahan tuh 6 orang. Oh Dengan iya, catatan si apa kayaknya sih kayaknya ya gue ngeliat ketika si siapa Mason Mount masuk terus sorry sebelum Mason Mount masuk tuh siapa aja sih yang masuk, oh Ugarte Zerxzi masuk, Ugarte, itu Ugarte mereka dia kelihatan dijangkar. mau switch ke 3-4-2-2, tapi yang terjadi kemungkinan karena kayak wah bingung nih udah berantakan di depan, si siapa namanya si Garna kan belum 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 ditarik kan, jadi bener-bener dia sempat switch ke kanan dan dia jadi winger lagi. Itu jadi pertahanan tuh sama Onana dihitung sama Onana tuh jadi 3-4, jadi 2-4-6, jadi pertahanan tuh jadi 6 orang, jadi 6-2-2. Iya, iya, iya. Itu kacau banget Itu Pep. yang itu yang gue maksud, Mon. Itu Mereka itu kacau banget kelihatan sih seperti gue nggak bilang. tahu apa yang mereka harus lakukan, Mon. Itu yang tadi Iya. gue mau tekankan bahwa wajar aja sih kalau menurut gue untuk game pertama oke lah, fine. Sekalian untuk Ruben Amorim juga bisa menyaring, menyeleksi yang mana nih yang bisa langsung nangkep sistem, yang mana yang memang Oh butuh kelihatan, waktu untuk ini. Jadi menurut gue, kelihatan. bagi gue resultnya bukan yang terbaik untuk Ya Ruben Amorim. Kalau kita mah fans MU udah biasa kali ya, udah mungkin syukur udah nggak biasa. kalah kan gitu. Seharusnya kalau kalau nggak karena Onana mungkin kita udah kebobolan berapa? Empat. Wah 4 Jadi kalau udah for me, kalah itu eh, empat kalau satu untuk pertandingan perdananya Ruben Amorim ya kurang meyakinkan. Dia sendiri sebelum pertandingan kan di press conference-nya mengatakan satu-satunya highlight yang dia pengen baca besok pagi adalah kemenangan pertama Manchester United di bawah dia. Dan itu ternyata tidak terjadi. Dia harus puas dengan 1 poin dulu. Cuman kalau gue bilang kalau mau diambil sisi positif dari pertandingan kemarin tadi pagi itu, ya Ruben bisa benar-benar melihat kira-kira siapa nih pemain yang memang harus banyak banget dipoles, pemain yang mana yang udah bisa fit into the system, yang bisa mengerti sistemnya, dan pemain mana yang kira-kira di bulan Januari nanti gue harus buang, yang harus paling gue enggak tambal. sorry sorry mungkin kalau dibuang terlalu rough ya, mungkin akan jadi cadangan. Ada beberapa, bener gue setuju, ada pemain yang bukan dijual. Mungkin mumpung harga juga masih rada stabil, belum turun banget, ya dijual atau di Rashford barter maksud atau lo. gimana kan. Enggak kok, menurut gue Rashford bagus kemarin. Rashford Dia oke oke aja. Makanya dia gue salah bingung. satu pemain yang bisa menjalankan perannya dengan baik. Dia ngeliat Garna jadi winger, dia turun ke bawah. Menurut gue kayak, oh dia sadar nih, daripada numpuk orang di depan dan Bruno jadi kebingungan, dia turun ke bawah. Ya menurut gue sih itu udah improvement yang bagus ya, maksudnya Rasi. Yang kacau itu justru Zerdi yang gue nggak harapin banget. Ya Ya Højlund Zirzi lah. bingung. Højlund tuh Zirzi parah gue banget cuy. bingung lihat Zirzi itu gue bingung dia. Zerdi juga Dia kayak aduh. sebenarnya Itu udah dia gak ada tempat niatnya sih. untuk niatnya itu kayaknya memang untuk membantu sistem. Tapi kalau yang gue tangkep itu kayak ketika dia mau masuk kan tuh sempat diarahkan dulu oleh Ruben Amorim kan. Ya. Yang gue tangkep itu adalah ya kayak gue iya iyain aja lah dulu yang penting main dulu. Lo ke sini ke sini ke sini ke sini. Dan Ruben Kita dengan nggak. sangat semangat kan ngajarinnya. Iya 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 iya. Iya. Tapi begitu masuk ke dalam, gue mau ngapain ya? Jadi dia Dia makin bingung ketika Mason Mount masuk. Lu ya perhatiin deh. Dia tiba-tiba bawa bola terus belum sampai depan kotak penalti ditendang, di shoot. oh iya Wah iya itu iya. kacau banget. Gue bilang, wah ini emang anak-anak ini nggak ngerti deh. Ya beberapa kayak gue bilang sesuai ramalan kita. Ya kan kemarin. Gue gue sempat nge-tweet yang gue bilang anjing gue sebel kalau gue bener Pet. Gue bilang ah udahlah ini seri aja udah bagus gitu loh. Satu, gue nggak meramalkan kalau ya karena pelatih apa pelatih baru sebentar langsung nyetel gitu enggak, tapi lebih kayak karena kita udah ngeliat di era Ten Hag perubahan ke era ini Nistelrooy yang lu bilang tadi dibebasin nih pemain semua, tapi ketika ketemu pelatih yang harus pakai pakem yang udah sistematis kagak Ya paham bingung nih lagi. pemain-pemain mah. Gue takutnya di situ ya. Ini perubahan Mon, kan cukup signifikan. Nah kelihatan tuh di lapangan Mon, kemarin emang goblok sini pemain beberapa Mon. ya gue bilang. Pemain kita ini beberapa pemain kita ini mungkin hampir semua sih. Ini kalau julukannya di Indonesia pemain tarkam, Mon.
Itu yang sempat disinggung sama si Paul Scholes. Lo main di Manchester United bukan bukan mesti bangga sama jersinya. Karena yang dicari sama Manchester United tuh IQ lo, cara lo bermain Ya, bola, cara lo memahami dasar-dasar bermain bola lah intinya gitu ya. Yang mungkin nggak dimiliki sama klub-klub lain. Kemarin tuh Ipswich bisa kayak gitu karena mereka simply pinter aja. Guys, ya tapi mereka ya kayak itu dia poin. tar lo Ipswich gue lihat nih si Kieran McKenna gila. Ini mereka main direct vertikal. Yang ibaratnya ketika main bola nggak terlalu banyak di apa di di passing ke depan, main semi tiki taka barengan. Ya udah, kita tutup aja di tengah semua mundur. Oleh Hah? ball. Ya Sorry pokoknya to say, yang dimainkan McKenna tadi pagi itu, Mon. Gua lo kalau nggak percaya sama gua silahkan nonton kembali lah iya, pertandingan-pertandingan tapi MU di menurut bawah gua Ole. dia Itu pinter. udah bener-bener Ole ball. Dia pinter maksud gua Iya, untuk menahan permainan yang kayak emang nyerangnya sistematis gitu udah lu ngumpul aja semua di tengah pasti pada bingung kalau misalnya kita ngeliat Sporting kan Gyökeres masih ada usahanya Morita iya benar si Morita atau iya Hillman Morita. ketika ketika mandek mereka ngelepas tembakan dari tengah lah ini Iya. kemarin begitu dikepung tengah udah main aja bola di belakang terus tuh balik ke belakang Tapi Konana kayak gitu kayak tapi atas sorry sorry Mon, tapi gua juga kacau. ngasih kredit buat Ipswich dan McKenna sih, Mon. Jujur aja Oh mereka itu iya, bisa ngepres. Mereka itu benar-benar ngepres. Itu kan dari kemarin pertandingan itu dari semua lini serang kita itu mulai dari Onana ke tengah itu dimatiin. Jadi ketika bola lepas dari Onana ke tengah, udah itu mau dipaksa untuk balik lagi itu bola ke Onana. Jadi menurut gua pressingnya daripada Ipswich-nya juga bagus sih. Itu yang harus kita apresiasi dan kita kreditkan kepada mereka. Cuman di situ juga yang menggambarkan bagi gua, ya tengah kita itu kayak nggak punya kreativitas sama sekali. Which is tuh. kenapa menurut gua next game itu kenapa gua mengharapkan next game itu kalau antara lu masang Maino atau si Maino siapa masih nomor 7 cedera, Pak. ya kalau nggak bisa Maino lu pasang jangan Erikson is good tapi fisiknya udah nggak ada lagi untuk ngikutin kayak gitu. Or at the Bukan, very bukan, minimal lu bukan. pasang Ugarte dengan si Mason Mount itu menurut gua akan lebih works dengan Gua agak catatan. kurang setuju sedikit sama lo nih, Pak. Hmm, Erikson semalam bagus. Dia bisa nempatin posisinya dengan baik as a pivot, ya, as a pivot. iya, Tapi ketika bola ada di Erikson, lu ngelihat Casemiro di mana? Gak ada pet di tengah, dia di belakang. iya, iya. Dia deket Karena posisi. memang kan dia jangkarnya, Mon. Iya, maksud gua berarti kan ada yang salah nih. Ada pemain yang emang udah nggak bisa keep up sama pertandingan model kayak Ya begitu. makanya gue bilang jatuhnya kemarin tuh kalau gue bilang salah satu yang membingungkan, membagongkan, ya Erikson tuh akhirnya kan mau nggak mau dia berperan sebagai ya double pivot yang kedua kan. Hmm. Untuk sementara kreativitas Bruno di posisi yang kemarin di starting eleven di awalnya dia nggak bisa ngapa-ngapain mon. Kalau gue bilang, kenapa gue bilang untuk Ya next karena game itu lu kejauhan, tengahnya ya itu kejauhan. Ketika ya itu Bruno makanya bawa gue bilang bola, Erikson ada di sebelah kiri. Karena si Garnacho lebih jadi winger, makanya gue bilang ya mau nggak mau Erikson ngisi posisi yang kosong dong di tengah. Ketika ya Bruno makanya gue dapat bilang bola ya next matchnya semuanya jadi itu kejauhan, makanya gue bilang next matchnya itu nggak menurut jalan. gue lebih efektif kalau nggak Erikson yang ditarik keluar dulu. Justru Bruno yang ngisi posisinya Erikson itu di belakang, Mason Mount yang ada di depan. Jadi Nah, kalau gue sih ngelihatnya Mount tuh mau kerja ya, mau mau tracking ball. Jadi akan lebih efektif dan sementara Bruno itu akan lebih banyak room apa view-nya untuk membuka peluang-peluang. Lu lihat iya, tadi ketika eh, si sebelum mau masuk juga itu Ugarte udah masuk, Bruno sempat turun agak ke belakang. Dia beberapa kali kan umpan trupas yang ke depan untuk dikejar sama Garnacho. Dia lihat mungkin Garna lu emang senang ngejar-ngejar ya udah gue passing ke Garna iya dia lepas ke Rashford dia lepas. Jadi menurut gue memang that system ya Ruben Amorim juga mengatakan ini gue masuk ke sini mengambil tim yang memang dibentuk untuk sistem yang lain bukan untuk sistemnya gua. Jadi ya dia mau nggak mau harus bekerja dengan apa yang dia miliki aja untuk saat ini sampai dia bisa untuk memulai perlahan-lahan menggantikan lagi pemain-pemain yang dia butuhkan. Which is selalu jadi kendala ketika kita ganti manajer.
new manager, new system ya new players kan gitu. Iya. Cuman gue lebih setuju sih kalau kan lo nggak bisa maksain Maino juga, rada bahaya kalau misalnya udah, apalagi ini UL gitu, Bodo Glimt mainnya rada keras, Pep. Ya, Nah, ya. kalau misalnya dipaksain Maino, gue nggak yakin. Kalau mau ya istirahatin aja udah Casemiro, Casemiro kalau kita udah unggul berapa gitu baru dimasukin. Mendingan Ya, Ugarte sama setuju. Erikson. Erikson lumayan bagus kok, cuman karena dia bingung aja orang di tengah dia tektokan dia buat tiki taka buat apa naikin bola kan vertikal tuh, direct vertical football. Itu nggak ada orang di tengah. Kalau dia langsung alirin bola ke Bruno, ya Casemironya ketinggalan dong di belakang, jadi apa? Jadi 3-1, 3-2 apa ya? Pokoknya intinya kalau lu main 3-4-3 ya di dua itu harus barengan, harus keep up lah. Ya, central midfielder itu harus menemani maju ke depan bersama Betul, wingback. harus ada Lu harus lu ada terus perhatikan mereka nggak berdua. tadi Pak? Lu perhatikan nggak tadi pertandingannya? Ketika bola mau masuk ke Amad Diallo, itu Amad tuh langsung dimatikan kan? Karena ya itu gue bilang jeniusnya daripada McKenna dan pinternya Ipswich yang gue bilang kredit itu. Dia tahu kalau bola itu lepas daripada eh, lapangan tengah ke wingback, ya bisa kejadian kayak golnya Ahmad itu. Dan itu sempat terjadi di menit pertama babak kedua juga kan. Jadi makanya mereka tuh selalu ngepresnya itu ya udah wingback gak boleh kemana-mana. Sementara di sebelah kiri Dalot dan Garnacho itu nggak jelas siapa yang mau kemana. Jadi makanya ya udah yang dimatikan yang di kanan aja. Dan menurut gue ya kenapa starting elevennya Ahmad dan diberanikan jadi wingback sementara Garnacho nggak dipasang jadi wingback. Ya mungkin karena itu juga. Karena mungkin nggak paham apa yang harus dilakukan kalau dipindahkan ke posisi wingback itu. Ya, intinya kemarin hampir hampir semua pemain apa ya ya kasarnya gue bilang masih belum ngerti lah pola permainan yang pengen dibawa sama Amorim di lapangan, masih miss, masih banyak banget nih. Kalau lo bedain sama ya waktu again ini Liga Inggris memang, tapi kalau lo bandingin sama ketika pemain-pemain itu di Sporting paham gimana cara mainnya Amorim, 3-4-3-nya Amorim. Yang kemarin tuh gue lebih ngelihat 4-3-3 ngenanggung atau 3-3-2-2, Casemironya hilang. Anggap aja Casemiro tuh Iya. kartu merah lah kemarin. Kayak gitu. Tapi Jadi ya 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 udah sesuai obrolan kemarin, ya udah seri aja udah bagus dah. Bener. Gue pakai bilang lu lu kayak kita bakal menang gitu. Gue masih berharap kayak bisa menang nih kayaknya nih. Karena lu udah ini bener pemain-pemain, lu udah bener awalnya mengatakan seri aja udah bagus. Lu bilang kan. iya, maksud Terus lu gue gue ubah gue jadi berani bilang perasaan menang. gue menang dah. Gue berani bilang menang karena ini pemain-pemain yang nggak bego lah, ngerti nggak lo maksud gue? Casemiro nih juara champion berapa kali, masa taktik kayak gitu dia nggak paham. Memang sih dia nggak bisa keep up ya secara fisik, tapi yang lain gitu maksud gue bisa lah, ini kayaknya mah menang nih. Terbukti di awal, bener menang nih, udah 1-0 aja baru 30 apa baru semenit. 90 detik, Nah 80 detik. maksud gue ya semenit lebih, maksud gue bisa lah ini menang nih. Tai lah, lewat menit ke-12 berantakan semuanya. Gue aja udah berpikir habis golnya Rashford itu gue mikir, wah ini bener nih, omongan para Pak produser kita pernah menang 9-0 bisa jadi diulang lagi nih gue pikir kan. Ternyata, oh ternyata. Ya udahlah, susah susah sih maksud gua, It's okay. First eh game on, first game. first game dan waktu latihan nggak cukup. Ya ternyata memang kita tahu kapabilitas, harusnya semua semua paham lah, udah kelihatan jelas masalahnya sebenarnya. Memang kemarin tuh Erik ten Hag salah, dia dia kurang kurang taktikal ketika timnya lagi ketinggalan. Perubahan Ya, taktik itu jarang dilakukan karena dia memaksakan kayak bisa nih, kayak ini bisa, ternyata nggak pernah bisa. Tapi ketika Ruud van Nistelrooy orang bisa ngelihat, oh pemain ini kalau bisa dibebasin emang jago sebenarnya. Nah ketika dihadapkan dengan permainan yang cukup taktikal lagi, model Amorim, dan nggak biasa juga dilakukan sama pemain-pemain di Inggris, which is mereka juga ini kan sesuatu yang baru ya. Ya kita bisa ngelihat.
mereka nggak segitu hebatnya, nggak segitu pinternya kalau gue bilang. Iya. Beberapa Kalau punya hmm, IQ football yang cukup tinggi kayak Bruno, dan gue cukup kaget Rashid ternyata bisa menjalankan perannya dengan baik. Ternyata oh selama ini bisa dia kok. nggak bermasalah. Mungkin kan gitu. Coy, Garnacho tuh blow on banget sama Dalot. Dan Aduh, kemarin dua-duanya ada di sebelah kiri lagi. iya, dua-duanya di kiri dan dua-duanya bikin kacau. Bener nih, Cuman ya, ini kalau lo lihat penilaian dari Opta, yang jelek di sini ya tengah kita justru yang tadi kita bahas, Erikson, Casemiro, Garnacho, Evans, ya sama Dalot nih gue bilang bukan 71 sih, ini dia 68, 67 lah. Udah sisanya di kanan tuh semua bener. Nah itu pemain-pemain pinter. ya, ya di kanan itu ya lu lihat aja Ya di kanan Masraoui, tuh pinter semua, Mas Rawi, Ahmad Ahmad, Diallo, Fernandes, sama Bruno Rashid tuh udah. Fernandes, sama Bruno Casemiro, Fernandes pinter. Erikson. Enggak, Erikson jelek cuy, Erikson jelek. Cuman dia kelihatan jelek karena temennya hilang terus, ngerti nggak lu? Yang nggak ada Nggak pilihan ada, dia. ya nggak Dia ada mau nggak mau, pilihan. Jadi dia kayak main mau nggak mau ya dia sendirian. main di tengah itu ya udah kayak gitu-gitu aja. Ya udah, di Cuman sini ya kan gue balik lagi mon, kelihatan. statement gue tetap pegang. Ini baru game pertama, mereka Hmm, baru latihan 2-3 kali. Jadi what can you expect dari 2-3 kali latihan? Dan itu juga latihannya full dengan tim squad kepelatihan itu baru game terakhir kalau nggak salah karena ada beberapa ya pelatih staff pelatihannya Amorim yang baru dapat visa kerjanya kan. Jadi for me nggak apa-apa sih. it's only the first game. Masih Dia ditoleransi maksud lo gitu. Tapi ya kan masih beradaptasi, masih masih mempelajari baik itu Amorim baik itu pemain. Pemain lagi mempelajari apa betul. maunya Amorim, Amorim juga lagi mempelajari pemain-pemainnya seperti apa. Demikian juga nggak cuma Amorim kan. Di situ masih ada juga yang namanya staff-staff yang lain yang juga Ya, harus mempelajari kekuatan dan kekurangan daripada pemain masing-masing. iya, iya. Tapi kan ya balik lagi, ini liga yang sedang berjalan dan kita butuh poin. Memang kita nggak kalah, tapi kan tetap aja dengan hasil yang standar aja kemarin, ya kita berapa? Naik satu ya, peringkat Ya 12 sekarang. nggak bergerak kan? Oh nggak bergerak ya? Bukan peringkat 12, Nggak bergerak sama sekali kok. dari 13 ke 12. Yang bergerak ke atas semakin menjauh itu Liverpool kan? Ya anyway, ya ya udahlah ya, Nggak, daripada si karena ada itu. di sini ada yang dari Fadis 00 dia bilang next episode bolehlah notice sedikit si 5 times in a row, masa nggak kita notice sama sekali? Ya udah Nggak nih Fadis, penting orang nggak berita apa-apa. yang naik, coy. Gua ada yang komen, gue bacakan dan gua notice dikit ya 5 kali dia belum menang, tapi sebenarnya kalau apakah kita happy mereka 5 kali nggak menang juga enggak, karena artinya yang sebelah akan menyamakan dengan posisi 20 kali juara Liga Inggris. Ya, Jadi gue jujur apple to apple lah buat kita, jelek sama jeleknya. nggak ada bagus-bagusnya untuk kita. Mereka Kecuali menang juga kita tiba-tiba nggak Tottenham happy. Hotspur menyusul ya. Nah itu mungkin, tapi itu kan nggak mungkin terjadi ya Mon ya, Sulit ya. agak sulit ya. Yang dibahas tau nggak, daripada 5 kali kekalahan yang dibalas, yang dibahas di media, eh dulu Ferguson kayak begini, menurut lu Pep lebih jelek atau lebih bagus, kan anjing ya. Karena yang bisa ngejual berita itu cuma MU. Iya cuman MU beneran. Aduh, benar-benar. Nanti kalau kita bilang nggak MU nggak makan, dikata kita apa lu terlalu ini. Tapi ya nyatanya apapun yang terjadi dengan MU jadi bahan untuk kalian Ya kan. sesuatu yang paling seksi untuk dibahas di Oh halayak. iya, Banyak yang bisa dibikin kesel, banyak orang yang bisa dibikin kesel, dan banyak orang yang ngerasa kayak, oh iya emang emang tim gue sekarang lebih bagus dari mereka. Tapi ya udah, ya sekarang itu inilah yang Mon. lebih menarik. Kita 30 tahun ya, 26 tahun di bawah Sir Alex Ferguson 30 tahun me- menjajah. menjajah mereka ya ketika mereka bisa nginjek-injek kita sedikit ya mereka akan ngambil kesempatan itu Oh Mon. iya, It's simple as that. gue kalau jadi supporter Liverpool atau City juga gue manfaatin sih momen ini. Oh iyalah. Apalagi tim lu lagi bagus-bagusnya kan ya Yoi, wajar-wajar aja. Jadi lagi. kalian juga fans-fans MU ya udah terima nasib aja. Walaupun mungkin apalagi fans-fans MU yang mungkin baru 2-3 tahun 5 tahun terakhir ini ya kalian terima nasib aja lah. Kami yang udah sempat ngalamin menikmati kejayaan 26 tahun itu cuma bisa tersenyum-senyum aja sekarang ini. Ah, lu fans tua lu. Gua mau udah tua banget. Udah, kayaknya Next cukup game. kita bahas. Bodoh, kita bahas apa?
Pertandingan semalam yang ngasih atau Ipswich. ada yang mau lo unek-unek yang belum keluar? Enggak sih, gua nggak ada unek-unek sama sekali. Gua dibilang happy enggak, tapi gua dibilang puas juga enggak, dibilang kesel juga enggak. Gua apresiasi kepada Onana lagi-lagi itu bener-bener khususnya yang pertama ya, babak pertama itu eh, pas waktu gameplaynya nggak kelihatan tuh seperti apa bola yang terjadi. Pas waktu di replay baru ketahuan tuh ternyata dia Wah, parah sih. galin tangan kanannya untuk menghentikan bola. Kalau nggak karena Andre Onana juga kita udah pasti kalah itu. Iya. Yang kedua, gue apresiasi kemauan daripada Ahmad Diallo. Lu bayangin, ini winger yang menurut gue benar-benar menjadi versatile ketika dia Diharuskan dibutuhkan menjadi jadi wingback. dia mau menjalankan opsi itu. Itu gue sangat apresiasi pada Ahmad Diallo untuk itu. Di Tapi luar itu tapi ada satu hal yang gue sorot dari Diallo semalam. Pressing dia masih kurang bagus. ya wajar, Kita dia bukan banyak seorang diserang defender, dari bos. sektor kiri. Itu semua kalau nggak ada Mazraoui sih kelar sih itu. Wajar aja. Ini game pertama Dia dia kurang. sebagai wingback, bos. Tapi balik Kapan lu lagi ya, lihat Ahmad Diallo jadi wingback? bukan maksud gue gini. Yang jadi permasalahan adalah ketika ada satu pemain defender midfielder yang harusnya bisa keep up sama ketika kita nyerang sama diserang. Nah, kemarin kan kelihatan jelas tuh kekurangan kita ada di Casemiro. Jadi ketika Ahmad Diallo terat pressing, bola lewat, nggak ada yang nyambut. Jadi Mazraoui Ya. semua yang capek lah istilahnya. Tapi itu kan langsung diobatin pas waktu Ugarte masuk, Mon. Nah iya ketika Ugarte masuk baru, oh ada aman nih kalau diserang masih bisa apa tinggal mikirin cara kita nyetak gol aja sih kemarin Ya, pas Ugarte masuk. Yang harusnya itu dilakukan dari awal. Tapi gue nggak tahu lah ini emang pilihannya Amorim dan ya itulah. iya Itu yang gue maksud bilang gua tadi, Mon. Itu ini yang gue bilang tim tadi, Mon. kecil, ini tim lawan-lawan kita bukan tim gede ya maksud gua. Kalau ketika dia game pertamanya mungkin lawan Wolves atau lawan siapa lah Tottenham Hotspur itu udah pasti kalah sih Pep. Ini kita beruntung Empat aja nih. kosong. Kalau lawan Spurs bisa 4-0 sih, Mon. Ya lawan Wolves aja juga gua rasa bisa 4-0. 0-4 maksud gue. Ya 0-4. Ya udahlah kita masih Nggak, masih masih tapi itu beruntung. tadi balik lagi yang gue bilang tadi, Mon. Ini masih adaptasi, masih ya kayak lu bilang tadi. Amorim juga lagi mempelajari Casemiro bisa nggak menjalankan peran ini. Mungkin nggak, oke Ugarte. Diallo bisa nggak ngejalanin? Oh ternyata bisa. Garnacho bisa nggak ngejalanin? Dia lagi mempelajari semua timnya dan menurut gua Iya ya. wajar-wajar aja baru game pertama. So Ya beruntung beruntung hopefully juga ya lawan kita yang gue bilang tadi beruntung juga lawan kita yang ya biasa-biasa aja kayak yang nggak tahu gimana cara so, manfaatin keadaan ketika kita lagi kebingungan. ya makanya so hopefully di game berikutnya which is lawan Bodoh Bodoh beliau. mungkin ada mudah-mudahan ada perubahan yang agak signifikan. Lu Jadi percaya nggak sama gue ini kita menang gede? gua gua percayanya sama Tuhan Simon. Sorry nih bro. Bodoh Glimt tuh juara Norwegia ya 2020, 2021 sama 2023 tahun lalu. Bukan 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 lawan yang mudah juga sih. Tapi gue ada ininya sendiri. Gue udah sempet lihat kayak oh cara mainnya kayak gini, oh tren mereka lagi kayak begini, tren mereka lagi kurang bagus lah di 5 pertandingan ke belakang tuh kalau nggak salah bentar gue lihat dulu ya. Nah mereka tipikal tim yang panik ketika lawan bisa menguasai pertandingan dan berujung mereka termasuk tim yang banyak koleksi kartu merah loh ini, Bodo Glimt ini. Karena mainnya pressing banget. Nah, sekarang tinggal Unitednya nih, kalau misalnya di pressing dia bisa manfaatin nggak? Kalau misalnya taktiknya Amorim bisa dijalankan dengan benar kali ini, makanya gue yakin kita bisa menang gede. Kayak Ya, gitu. Terakhir tuh mereka tuh lawan Rosenborg tuh mereka main di kandang kalah. Lawan Molde away ini seri 3-3. Memang sih mereka rajin nyetak gol ya. Terus di UL terakhir kemarin mereka lawan Karabakh FC itu mereka kalah. Terus pertandingan terakhir sorry bukan setelah Karabak itu mereka di home dua seri 2-2 tapi ada kartu merah lagi dari
si Bodo Glimt ini, si Jostein Gundersen kalau nggak salah tuh backnya. Terus kemarin terakhir away mereka baru menang sih. Jadi trennya lagi kurang bagus, Ya. apalagi di UL ya. Karena di UL mereka baru menang dari Porto doang terakhir. Dan trennya Manchester United juga so far salah satu tim yang belum terkalahkan ya sejauh ini Makanya di ya paling nggak Liga gue UEL. nggak bisa bilang gue nggak bisa nyebut skor tapi paling nggak ya kita bisa menang kayaknya di Ya, laga UL ini. ya gue sih Pelatihnya gue gue nggak peduli menang besarnya Mon. Yang penting menang aja. Karena mm, bukan apa-apa. Ini Bodo ini juga gue with no disrespect kepada Bodonya sendiri. Cuman mungkin ini mungkin adalah tim yang paling gampang ya di antara tim yang udah kita temui selama di UEL ini sejauh ini. Seharusnya sih lu bisa ngambil poin di sini untuk mengamankan minimal mm. 8 besarnya itu aja dulu. Tapi ada catatan menarik loh Apa si tuh, Mon? Bodo Glimt ini. Dia pernah ngebantai Jose Mourinho waktu masih ngelatih Uh, Roma. Tim yang uh. hampir sama 6-0. Oh ya? Yoi. Tapi kan Jose mungkin dia pragmatis kali ya, bertahan. Oh iya dia emang gue lihat pertandingannya oh rada bertahan nih. Jadi ketika kebobolan dua emang jelek sih Roma waktu itu mainnya jelek banget parah. Cuman ya nggak enam Itu kosong kan salah satu juga. tim kesukaan lu kan? Hah? Ketika Itu ada kan salah Totti, satu tim kesukaan lu kan? ketika ada Totti, Totti nggak ada mau ngapain? Jadi Bapak Raymond ini dulu di komunitas julukan dia adalah Il Capitano karena dia sangat mencintai Francesco Totti. Yoi, Totti bro, aneh ya. Suka MU tapi pemain kesukaannya Totti. Ya Iya, intinya harusnya kita bisa nyuri kemenangan sih, apalagi track recordnya si Amorim Bodo Glimt, di Amorim, UL, ya track recordnya Amorim di Eropa Eropa. tuh ya bagus. Ya, bagus dengan Yang penting dengan buat squad dia dibahas, yang dia bikin ya, Pep. Mon. Hah? Bagus dengan squad yang dia bikin ya, Mon. Iya, tapi ini Bukan squad yang yang dia perlu banget warisi. dibahas tuh sebenarnya Højlund Kenapa itu, Mon? akan jadi masalah besar kalau Højlund mainnya kayak semalam. Kayak dia Yes. waktu masih di Entar, bawah Ten entar. Hag, Pertanyaan gua ke lu. Emang eh, kemarin Hoylund main? main. Hah, maksudnya Enggak. gimana sih? Perasaan dia cuma datang masuk jalan-jalan lari-lari nggak tahu Enggak. ngapain tuh Dia orang. ada satu momen ketika dia dapat bola sendirian di depan. Lo inget gak yang dia masuk dari sektor kiri, terus dia ke dalam? Itu Ya, gue bukan bukan mau yang coba dia passing sosok balik banding-banding. bolanya ke itu karena lu ngomong itu jadi gua teringat. Ntar dulu gue Itu ada selesaiin satu dulu momen gue ngomong. enggak itu gua teringat ada momen Hoylund dapat bola, dia masuk ke dalam, dia mau passing 1-2 dengan Fernandes. Cuman dia nggak kalau menurut gua ya dia itu on auto play. Jadi dia udah langsung passing padahal Fernandes itu udah jelas jatuh. Padahal dia punya opsi ya kalau dia putar balik badan aja dia sebenarnya bisa nyoba untuk nembak nembak ke arah gawang. Ini orang kebiasaan kalau gue lagi ngomong dipotong. Ah, lu juga motong gua tadi. Maksud gua, dia ada satu Ah, momen di mana dia beneran sendirian. Itu man to ah, man lah ibaratnya dijagain sama backnya Burgess ya. Backnya timnas Australia. ah. Ingat Emang gak ada lo? ya? Jadi ada. Dia masuk dari kiri, terus bolanya mau Ah? diambil gitu, terus dia kayak diving loncat kuplek gitu. Oh, gua nggak ngeliat. Dia loncat ke depan gitu aja udah jatuh banget. Dia berharap mungkin ada kontak atau ada apa gitu ya. Ya, Itu mental jelek banget, Pet. Parah iya. itu. Lo bandingin sama Sementara, Gyökeres tuh kalau misalnya masuk ke dalam bener-bener fight body. Maksudnya lo body charge lah. Lo bisa ya, balik ya. badan lo apa. Tapi bola jangan sampai lepas. Nah, Højlund bisa melakukan itu tapi dia lebih milih loncat jatuh. Mentalnya itu udah kebaca Hmm. kayak anjir nih orang ini anak mesti dirubah benar-benar. Kita Laman nggak di bisa Itali punya kali, Mon. kita nggak punya striker bagus kalau dia main kayak begitu terus gitu. Ya. Ya, Termasuk yang lo kalau bilang yang dia main passing aja padahal Bruno-nya ada di ya mana ya gitu. udah on auto play. Padahal dia lihat sendiri tuh Bruno udah jatuh. Padahal kalau dia tahan aja bola dia putar balik badan mungkin dia ada kesempatan untuk nendang. Malah dilepas tendangan ke balik ke Bruno.
Itu Ya, PR-nya kita dapat Amorim free kick banget. dari situ, tapi kan sama aja. Hmm. Sementara Ahmad Diallo, sebenarnya kalau menurut gua, kan ada itu yang dia masuk ke dalam kotak penalti, terus dia coba Ya. ambil tendangan. Sebenarnya itu ya, kalau menurut gua justru timing untuk dia diving ya di situ. Karena siapapun yang nyentuh dia dikit aja, itu udah pasti penalti. Hmm. Malah Benar-benar. ditendang sama Ahmad Diallo kan. Makanya ini kebalik nih. Winger kita yang semangat, striker kita yang kelamaan di tali kali dulu. Jadi menurut lu Bodo Glimt, easy game? Supposed to be easy game. Tetap dengan formasi 3-4-3. Oh iya dong. Oh ya. Karena Ruben Amorim mengatakan kan, kita punya prinsip sekarang. Kita udah bukan, kalau gue senang tuh kata-kata dia. Kalau gue menunjukkan bahwa gue sangat percaya dengan apa yang sistem yang gue buat, mereka akan percaya dengan sistem yang gue buat itu karena gua melihat gue percaya dengan sistem itu. Jadi bukan masalah siap sistem ini berubah atau enggak, tapi adalah siapa yang akan bermain di dalam sistem itu. Itu gue Ya. senang banget statement dia. Setuju, Artinya setuju. no compromise, no compromise. Kalau Ragnik kan waktu itu dia mulai dengan 4-2-2-2-2, ketika pemain nggak bisa menerapkan dia balik lagi ke 4-2-3-1. Ten Hag juga demikian. Dia bawa sistemnya dia nggak jalan, dia berubah lagi dengan sistem yang Hmm. pemain mungkin lebih nyaman. Nah sekarang Ruben Amorim mengatakan, enggak, gue mau main 3-4-3. Hmm. Tinggal lu yang beradaptasi atau lu yang diganti. Kan gitu aja. Bagi gue, that works better. Tapi dia juga bukan dengan kerasnya kayak Ten Hag ya. Ya. Yang ibaratnya Ten Hag itu kan, ya sorry to say ya, kita support Ten Hag sampai habis kemarin. Cuman ya, kita tetap aja waktu itu mengkritik kan. Ini orang keras kepala dan Hmm. membawa segala sesuatu itu personal. Tuh. Makanya ada terjadi kasus Cristiano Ronaldo, terjadi kasus Jadon Sancho, itu kan semua masalah personal yang dibawa. Nah, sementara Ruben Amorim kalau gue lihat kemarin, dia masih membela pemainnya. Hmm. Wajar, mereka tidak tahu apa yang mereka harus lakukan mungkin karena masih sangat textbook itu tadi satu. Tapi juga menyudutkan pemain-pemainnya kan. Dia mengatakan mereka masih butuh waktu. Ya. Tapi dia juga mengkritik. Tapi di level seperti ini, itu tidak perlu lagi dilatih yang Hmm. keputusan-keputusan pribadi itu. Oh bener dong itu. Itu harusnya Makanya gue omongan bilang, kapten sih. Gua rasa Bruno juga bakal nyampein itu di lapangan gitu. Lu gimana jadi sih, menurut semua gue, kita udah latihan udah bagus tapi lu masih belum ngerti itu gimana? Ketika pertandingan ya harusnya ketika kita latihan ya dibawa ke pertandingan, jangan ketika kita pertandingan kayak lo latihan bingung terus minta reset dong nah itu istirahat kan nggak mungkin. Nah, makanya ini menurut gua yang menjadi hal positif dan dengan video gameplay yang lawan Ipswich ini, sekarang kan Ruben Amorim punya bahan nih satu. Ini loh Ya, kesalahan kamu di sini. Ini betul. loh yang harus diubah. Dan itu mereka bisa Betul. lihat secara visual apa yang kesalahan yang mereka lakukan kemarin yang mudah-mudahan bisa diterapkan diperbaikan di melawan Bodo Glimt besok. Hari Gue lebih Kamis ya? gue lebih suka kalau misalnya harusnya Yoro udah bisa main ya. Kalau Yoro main, Harusnya. ya kalau Yoro main paling nggak yang ngisi sektor kiri, wingback kiri itu harusnya Mazraoui. Ya, Bukan Dalot setuju. lagi. Bukan Dalot Dalot lagi. gue better di kanan deh. Sebego-begonya dia kalau main di kanan tuh somehow tuh kayak jago gitu loh. Ya, Palanya karena dia tuh. dia nggak perlu inverted. Iya, dia ya pokoknya ini kalau main di kanan jago aja gitu. Ya harusnya jangan dipaksakan di kiri. Apalagi kemarin udah ada Luke Shaw kan. Ya, nih sebelum kita tutup nih. Hmm, Menurut lo, performance Luxio setelah kapan Euro ya terakhir dia main? hmm. Nggak ada perubahan. Gimana menurut lo kemarin? Nggak ada perubahan. Masih sama. Dia masih Masih main sama safety. Dia ngalirin bola ke depan, tapi ketika dia kayak bingung, dia bola dia di ya kalau kalau gue dibalikin bilang gitu. hierarkinya nggak langsung ke Onana sekarang, pasti ke back tengah dulu. Kemarin banyak kan dia bola ketika dia dapat bola dia passing ke Dalot atau dia balikin ke siapa? Delik. Itu sering banget dia balikin bola ke Delik. Jadi mungkin itu jadi catatannya si Amorim juga ya. Lo kalau emang mau apa namanya week in week out main di formasi gua ya lo harusnya nggak sering-sering balikin bola ke belakang. Itu kemarin kita mandek ketika dia nggak bawa bola justru. Mungkin kalau kita main taktiknya Ten Hag 4-3-3 dia bisa hidup karena kan mainnya pelan-pelan gitu loh. Ya kan? Iya, Nah, iya. ini kan lo harus cepat. Yang namanya direct vertical football. Lo harus benar-benar cepat ngaririn bola ke depan karena apa pemain tengah lo, temen-temen lo di tengah juga maju ke depan jadi mid block. Kalau lo balikin lagi bola ke Iya. belakang ya kekepung lah kita gitu loh. Nah kemarin gue ngeliat Luke Shaw biasa aja sih. Malah Nih, bikin bagi permainan teman-teman tambah yang masih bingung. agak bingung,
melihat formasi 4-3-3, lu bayangkan ini aja. Ini sebuah cone, ya. Itu sebenarnya sistemnya itu dari tengah, masuk ke wing, balik ke tengah, buka lagi ke kanan. Jadi udah sebenarnya sesimpel itu sih Apa sih formasi maksudnya apa itu barusan, oi? ikon. Maksud gue itu kan kayak gini nih bentuknya. Kalau lagi nyerang itu kan begini, mon. Dari tengah, kiri atau kanan, masuk kiri ke tengah lagi, Anjing, pegang lagi kanan, kon. Nih, nggak jelas. cuman ya menurut gua itu sebenarnya gua sepakat sih ada IQ kontrol. Paprot bahasanya. Sebenarnya kalau menurut gua Kagak jelas lu Pep IQ asli kadang-kadang. IQ-nya si pemain-pemain ini memang harus dipertanyakan sih kadang-kadang. Tapi ya hopefully ya kalau tadi kan gua bikin tuh di next game gua berharap Yoro udah bermain. Eh Ya, gua nggak tahu Mason Martinez Mount juga masih harusnya bisa cedera ya. main dari awal lah. Martinez masih cedera ya. Iya, kan masih di Argentina. Oke, berarti ya minimal kalau bisa Yoro dengan Delit dan Ugarte udah boleh main dari awal. Evans gue bingung ya. Evans tuh gue tahu dia bagus dan Wah, dia bisa kemarin juga dia salah satu pengalamannya. yang kewalahan sih kalau gue bilang. Iya dia benar-benar kewalahan itu di Kewalahan banget. formasi itu kemarin. Itu Sampai main sempat kayak kata begitu yang di depan nggak? tuh dia sampai Eh, nginjek orang. sorry. Ini ada fakta menarik loh. Lo sadar gak sih permainannya Amorim itu nggak bisa buat orang tua? Iya, nggak bisa Pak. Lu lihat aja yang kewalahan kemarin Casemiro, Evans. Erikson, Evans. Iya, Karena memang butuh. iya, Ya dari iya. awal juga kan udah dibilang kan. Ugarte itu ya dibutuhkan untuk sistemnya Amorim ini. Kenapa gue bilang Ugarte udah pasti week in week out keluar? Karena ya itu dia butuh orang yang bisa mengcover Seluruh areal yang area, cukup luas. betul. Karena di tengah itu benar-benar kalau lu pikir-pikir itu benar-benar akan dibiarkan berdua itu aja untuk bertanggung jawab. Yang dua ini ditambah eh, dia harus menjadi jangkar ketika bertahan dan dia juga harus menjadi pivot untuk penyerangan ke depan. Sementara Sama yang satu lagi harus bersifat box to box. Jadi nggak bisa, Eriksen nggak bisa. Pak. Makanya tadi gue bilang Mason Mount dan ya Ta- Bruno opsi lu tapi ini juga, sama Maino. kemarin tuh si Evans kecapean karena si blow on beneran jadi wingback, ngerti gak lo? Harusnya dia overlapping di saat yang Ya tepat. Dalot ya ninggalin Harusnya dulu dia ya. overlapping di saat yang Ya tepat. ya Ini ya ya. overlapping terus, bola kagak ada, bola di mana dia overlapping. Itu nggak jelas Ya itu ya. anak. Ya. Gara-gara Dalot, Tapi Evans jadi golnya kewalahan. golnya Ipswich juga sebenarnya ada kena Masrawi loh tadi malam tuh. Golnya si itu siapa ya Ipswich itu kan nggak Hutchison, murni langsung iya ke gawang, deflecting. kena deflected Mas Iya, Rawi. tapi ya udahlah itu namanya bola kan ya. Hmm. Kesenggol dikit. Itu kalau misalnya nggak kena kepala Mazraoui, gue yakin kena sama Onana itu. Jadi Iya. bolanya jadi ngelop di Tapi ya situ. ada football Ya, man. that's it Lady football. Luck harus kali-kali bermain kan. Ya, harusnya bisa lebih sistematis lagi lah nextnya. Lebih santai gitu Catatan maksud gue. manis, catatan yang lucu lagi satu lagi bukan manis, catatan lucu satu lagi. Lagi-lagi, Hahaha. lagi-lagi eh tim wasit di Liga Inggris mempertunjukkan kebodohan dan kebadutannya. Oh iya, Lagi yang kena pertandingan tangan berjalan, ya. tiba-tiba enggak Diberhentiin itu goblok satu ya. diberhentiin gara-gara VAR kebakaran. Jadi Itu tempat ya. tempat busnya VAR-nya kebakaran. Jadi ketika wasit ke di pertandingan itu kan ada yang wasit keempat nyamperin Ruben Amorim dan Kieran McKenna, di wasit tengah nyamperin Bruno dengan kaptennya Ipswich. Itu menanyakan ke Ruben, ini VAR lagi kebakaran, mau dilanjutin atau mau berhenti dulu katanya. Untungnya kedua Lanjut, McKenna lanjut. dan Amorim bilang lanjutin aja. Karena mungkin dalam hati mereka, kalau gua ya jadi manajernya, Hmm. gua justru akan bisikkan itu kepada pemain. Saatnya nekel-nekel setekel-tekelnya aja sekarang. Atau Nggak ada saatnya VAR ngambil bro. offside. Saatnya bodohin orang offside gitu kan. Bodoh-bodohin offside nah makanya. Cuman Enggak, ya enggak. Gue balik pikir lu lagi lah bakal lucu. ngebahas yang kena tangan wasit Hakim Oh Garis. iya yang ditendang Itu ya. kan harusnya nggak diberhentiin. Kan dia di dalam. Iya iya. Ya kan, goblok itu kalau di stop ball. Tahu Karena lah kan itu itunya kocak. lepas, mon. Itunya lepas. Tapi Baterainya kan lepas. advantage lagi di kita. Kita lagi nyerang. Kan lucu itu. Iya iya iya. Tapi Ya ya wis lah. itulah. Next game lawan Bodo Glimt di hari Kamis ya. Hmm. Mudah-mudahan tiga Jumat, poin Jumat. Kalau nggak salah Jumat ya. Jumat.
Mudah-mudahan 3 poin dikumpulkan oleh Ruben Amorim Red Army. Iya, Jumat Itu jam juga 3. sebuah hal yang menarik karena tadi pagi itu pertandingan tadi malam itu Chan Amorim Red Army sudah berkumandang Yoi. dan itu membuat saya tersenyum-senyum sendiri. Wah, sudah diterima dengan baik Bapak Ruben Amorim ini. Iyalah, Red Army coy. Yoi, emang Supporter. netizen. Siapa maksud lu siapa netizen? Kan netizen ada aja. Ada Masih ada lagi yang tadi. bilang Amorim Enggak, gua, mau gua lucu siapapun baru yang game masuk tetap pertama. aja goblok gitu ya. Enggak, dia ngomong. Sir Alex Ferguson dari Hong Kong gitu. Gue bilang, gue sampai tanya, yang ngaku-ngaku sebagai Sir Alex Ferguson siapa? Kayaknya Ruben Amorim nggak pernah mengatakan dia Sir Alex Ferguson deh. Itu kan media yang punya permainan. Ya jangan salahkan Ruben. Ruben sendiri nyindir. Kalau gue besok menang lawan City, gue akan dikatakan the next Sir Alex Ferguson. Tapi kalau gue kalah, itu nggak usah ditanggapin lah. Game pertama, ayo belajar jangan jadi fans, tapi jadi supporter. Nge-support itu support. Kalau fans itu wajar. Kalau cuma asal bacot. Oke, itu aja. Ada yang mau ditambahkan, Bang? Pokoknya apa kalau nanti kita menang lawan Bodo Glimt hari Jumat jam 3 nanti, ayam geprek gratis, Bro. Wih, kok bisa? Iya, kan Ruben. Alah, alah, alah. Mon. Udah ah, gue tutup ya. Nggak ada yang mau ditambah lagi kan? Nggak ada. Ya Parah. wes. Oke, itu aja untuk episode ini. Kita saksikan Manchester United lawan Bodo Glimt di hari Jumat. Nah, Dan akhir pekan besok akan ada Everton. Joy. Harusnya Selamat itu beristirahat. juga gede itu menangnya. Iya. Ya, nanti lagi. Jangan dibahas sekarang. Oke, thank you for watching. Gue Patrick. Dia Bang Raymond van Raymond der Gouw. Amorim. Raymond Namarin. Ini persalahan. Bye. Thank you.